Bacain komen-komen netizen aja. Ini ada yang komennya gini. Religious trauma is real. Karena gue ngalamin sekolah Islam dari SD sampai SMA plus ngaji, tapi nggak pernah namanya tenang beragama. Tiap pelajaran agama atau ngaji yang dibahas itu dosa mulu, masuk neraka mulu. Bahkan Mbak Esi as a woman, gue udah jadi alasan bokap masuk neraka. Belum lagi ya kekat. Belum lagi itu kekat. Terus yang keduanya nggak lu Screenshotnya nggak ngirim ya. Tapi lu tau nggak Fer? Lu tau nggak Fer? Tapi itu topik yang nggak di capture pasti sama dia. Gue tahu banget. Lu tau gak Fer? Lu kayak orang lagi foto orang ya, semua setting udah bener terus udah diklik, udah jadi taunya gak dibuka itu lensa. Tapi by the way Tapi ini enggak, poinnya kita dapat lah. Poinnya dapat. tapi ini bukan tentang kita. Hah? Ini bukan tentang Enggak, kita. dia curhat. Soalnya di tapi gue dapat Tapi enggak menurut gua. Ya enggak. Iya. Oh iya dia. Ini sebenarnya ada orang nge-tweet, terus dibalas sama orang, gue saranin nonton podcastnya Remoncin deh, Escape. Oke. Gitu. tapi itu topik penting banget Tapi menurut gue. karena gue pun merasakan itu. Tapi Trauma dulu. beragama. Ya religious trauma. Religious trauma. Ya. Mau itu karena salah ajaran atau salah jalur atau apa, pokoknya mereka ngerasa agama tuh menyeramkan. Iya. Dan bagusnya ini sebenarnya berkaitan dengan kita juga, karena orang-orang yang nonton Escape akhirnya melihat ini kayaknya bisa nyelesain religious trauma nih. Iya. Bener. religious trauma. Gue tuh religious trauma loh. Gue sebelum yang pas gue akhirnya satu podcast sama yang dikasih solusi, gue tuh sebenarnya dalam hati tuh, anjir orang tahu gue Islam. Gue takut banget. Karena gue takut banget. Kenapa kamu takut kamu Islam? Karena gini, Ya, aku ngerti stigmanya sih. di Indonesia. Jadi dia harus di-expect sebagai orang muslim. Nah, di-expect nggak sholat lu, nggak apa lu apa. Gue jadi kayak gue takut gitu loh. Dan ngomong sesuatu yang salah tentang agama di Indonesia itu udah di penjara. Nah, udah dikasih gambaran-gambaran buruk itu. Nggak di penjara juga sih. Ya ada. Iya. Di penjara. Iya bisa. Jadi intinya begini, aku ngerti maksud Ray. Ray itu gini, ketika dia nggak dilihat oleh orang-orang sebagai seorang muslim, berarti dia bisa melakukan apa saja dan tidak ada alat ukur agama di situ. Begitu dia ngomong, orang tahu dia muslim, orang mulai ngukur dia sebagai seorang muslim. Orang-orang tuh jadi kayak dapat excuse buat ngejudge Raymond jadinya. Dia melakukan Itu sesuatu serem yang loh. Di Indonesia tuh luar. serem loh. Benar. Even sampai sekarang tato ini masih banyak di komen. Itu gambar apa sih? Nggak boleh ya harusnya. Nggak boleh. Gambar apa sih? Ini buat ngingetin gue papa. Oh.